Halo, Pak Usman, Assalamualaikum. Halo juga Bu Erna, Waalaikumsalam Bu Erna, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Usman gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah baik nih Bu, tapi ada yang mengganjal nih yang dalam pikiran saya nih Bu. Ada permasalahan apa nih Pak Usman sehingga membuat Pak Usman merasa ada yang dipikirkan? Ini nih Bu, saya punya masalah dengan murid saya nih Bu. Eh, Hmm, Kayaknya ada berbeda dengan murid yang lain nih Bu. Jadinya saya agak bingung Bu. eh, apa masalah apa tuh Pak? Jadi gini nih Bu, apakah Ibu berkenan nih Bu mendengarkan curhatan saya nih Bu? Ya tentulah Pak, saya senang banget bisa membantu Pak Usman nih. Siapa tahu bisa membantu Pak Iya nih, Usman. baik Bu Erna. Nih sebelumnya mohon maaf nih Bu ya, Bu Erna. Alhamdulillah dapat meluangkan waktu nih Bu untuk mendengarkan curhatan saya nih Bu. Jadi gini nih Bu, saya punya murid nih Bu. Murid saya itu dikatakan anak ABK, bukan anak ABK. Kemudian dikatakan anak normal, dia nggak normal. Gimana ya Bu ya? Saya kebingungan di situ tuh Bu. Karena lain daripada yang lain Bu. Selama ini saya perhatikan gitu. Oh, seperti itu, Pak Usman. Jadi memang bukan Pak Usman aja yang mengalami hal tersebut, banyak juga termasuk saya juga, menghadapi berbagai macam, gaya ya, siswa itu kan, unik gitu kan. Eee, jadi Pak Usman, apa nih fokus tujuan diskusi kita hari ini nih, Nih sebelum kita berbincang? baik Bu Erna. Nih fokus tujuan kita hari ini sih, saya pengen apa ya, mendapatkan solusi atau mengatasi masalah nih menghadapi siswa yang berbeda nih Bu. Eh, yang notabene itu seperti anak ABK gitu Bu. Jadi ke Mmm, situ nih, apa, saya pengen mencari solusinya ini Bu. Karena berar selama ini saya masih kebingungan nih Bu, apa yang akan saya lakukan Bu. berarti, Pak Usman ingin mencari solusi untuk menghadapi anak-anak, yang berkebutuhan khusus ya, yang berbeda itu ya, Pak? Iya Bu, jadi Mmm, saya pengen mencari solusi. Solusinya itu seperti apa Bu gitu. baik. Eee, Pak Usman, hambatan apa saja sih yang Pak Usman rasakan, saat ini? Hambatan yang saya rasakan ini, saya sudah melakukan pemetaan kepada seluruh siswa, kemudian dia itu susah diatur, kemudian dia asik dengan dunianya sendiri, jadi suka gangguin teman. Jadi saya itu kalau mendudukan anak murid tersebut, duduk, kemudian saya tinggal sedikit meleng sedikit, dia kemana-mana udah langsung bubar gitu Bu. Bagus sekali Pak Usman sudah membuat pemetaan gitu kan. Apakah, itu, berapa anak yang seperti itu Pak Usman? Kalau di kelas saya ini Bu, ya kira-kira ada sekitar 3 anak Bu. Wah luar biasa Pak Usman, betapa itu aktifnya ya, Cuman eee, mhm, cuman gini Bu, dari 3 anak ini berbeda-beda Bu. Saya makanya mmm, kekhawatiran saya ini takut salah Bu, saya yang saya terapkan Bu. baik, saya mengerti, apa yang Pak Usman, jelaskan tadi. Menurut Pak Usman, apa
saja solusi yang Pak Usman pikirkan, yang sudah terpikirkan? Saya yang saya pikirkan sih udah saya terapkan ini, contohnya saya udah memberikan pembelajaran yang berbeda. Contohnya yang satu anak ini menulis aktif, yang satunya menggambar, yang satunya mewarnai, Bu. Nah, di situ saya bedakan dengan anak yang lain, Bu. Nah, di situ kemudian saya sudah mencoba dengan dia bernyanyi, bergerak, tetapi masih aja seperti itu. Hmm, apa itu udah bagus sekali Pak Usman, berarti Pak Usman sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan sudah, Gitu. turut, melaksanakan praktek pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi Pak Usman, eee, Gitu. itu bagus sekali. Nah, dari solusi tadi Pak Usman, apa saja adakah konsekuensinya, ketika Pak Usman ingin, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang tadi Pak Usman lakukan untuk perlu dipertimbangkan Pak Usman? Di situ yang pengen saya pertimbangkan itu ya gini nih, Bu. Jadi saya ingin apa ya, mengelompokkan kali ya, Bu, ya. Di situ dalam artian bukan mengkotak-kotakan tapi mengelompokkan sesuai kebutuhan kali ya, Bu, ya. Jadi di situ jadi dapat mengetahui kebutuhan muridnya itu seperti apa gitu kayaknya, Bu. Hmm, oke, apa namanya, pembelajaran, diferensiasi yang Pak Usman akan lakukan, itu bagaimana caranya supaya tidak ada pengelompokan-pengelompokan seperti itu ya Pak Usman ya? Maksud Pak Usman Iya, tadi Bu. kah? Jadi Mhm, saya akan buat kelompok tapi bukan mhm. dalam artian mengkotak-kotakan, Bu. Jadi yang bisa gambar-gambar aja, yang bisa eh, melihat video-video saja gitu, Bu. Karena kan Hmm. kalau anak ABK ini kan berbeda-beda ya, Bu, ya. Tapi dalam artian kita dalam artian satu pembelajaran tetapi bersamaan gitu, cuman dibedakan tempat duduknya aja sih gitu, Bu. Iya. Oh, berarti untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama ya, Pak Usman ya? Iya, Ya, betul, bagus Bu. sekali. Nah, dari, skala 1 sampai 10 Pak, di skala berapa, Bapak, mencapai tujuan yang ke skala berapa nih? Sekarang udah di skala berapa yang telah Kalau yang diusahakan? sekarang ini yang sudah Mhm. saya jalanin ini kira-kira mungkin 7 kali ya, Bu, ya. Karena kan di Mmm, sini ada yang bisa membaca, ada yang bisa menulis, tetapi tidak bisa tahu angka gitu. Jadi mungkin eh, kayaknya sekitar 7, Bu, gitu. 7 untuk mencapai ke berapa nih, Pak Usman? Nah, saya pengennya itu ya paling enggak 8 atau 9 lah, Bu, untuk memaksimalkan dari anak KBK ini, Bu. Oke. Jadi, apa yang menjadi prioritas Pak Usman, untuk, yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan tadi, Pak Usman? Nah, di situ prioritas saya itu selain pembelajaran yang berpihak pada murid, saya di situ akan melakukan mungkin dengan LKPD, kemudian refleksi-refleksi, sehingga eh, pembelajaran itu mengena kepada siswa gitu, Bu. Kemudian eh, saya akan koordinasi dengan rekan sejawat di situ, Bu. Apakah pembelajaran yang akan saya terapkan itu sudah sesuai atau belum gitu. Nah, untuk Itu anak, ABK itu, udahkah menjadi, prioritas untuk Pak Usman gitu? Adakah bagian, yang perlu disiapkan untuk anak, ABK yang tadi Pak Usman ceritakan tadi? ada, Bu. Saya udah menyiapkan Ibu kayak
kayak semacam alat peraga tersendiri. Di situ, Mmm, karena kan anak ABK tersebut berbeda ya, Bu, ya. Contohnya mhm. kalau anak yang umum kan bisa menjalankan aktivitas, sedangkan anak ABK ini kita harus, berikan tambahan alat peraga yang berbeda, sehingga dia ada, apa ya, eee, nyambung dengan pembelajarannya. Contohnya angka atau apa, dia menggunakan, benda-benda konkret, Bu. Ih, keren keren, Pak, luar biasa itu, Pak. Iya, jadi, benda-benda konkret memang, cocok sekali buat anak, usia, SD kan ya, Pak, ya. Jadi memang harus butuh benda-benda konkret agar memudahkan mereka untuk belajar. Nah, apa sih strategi yang Pak Usman, lakukan selanjutnya? Strategi yang akan saya terapkan selanjutnya yaitu yang pertama, selain yang tadi saya menyiapkan, eee, soal-soal yang berbeda dengan anak yang lainnya, saya mungkin koordinasi kali ya, Bu, Mmm, dengan rekan sejawat, bagaimana teman tersebut untuk menilai saya, contohnya di belakang apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah kali ya, Bu, ya. Di situ sangat penting karena, eee, dalam pembelajaran ini, kendala ini kalau kita nggak utarakan dengan kepala sekolah mungkin, eee, kurang pas ya, Bu, ya, karena tidak mungkinlah, permasalahan ini kita simpan sendiri. Pasti kan ada, eee, apa ya, kendala-kendala yang akan saya hadapi, Bu. nah, adakah peran mungkin orang tua Pak Usman dalam, ini untuk membantu Pak Usman ini, Mungkin ada, Bu, strateginya? ya, mungkin ada nih, bagus, Bu, peran orang tua ini kita harus libatkan, Bu, di situ karena, eee, kita tidak serta-merta mengetahui, eee, kelebihan dan kekurangan murid tersebut. Apakah dia itu ABK, apa ya, penuh atau ABK yang apa, keterlambatan belajar mungkin di situ. Sehingga, eee, saya perlu kayaknya melibatkan orang tua. Mungkin siapa tahu kalau yang ABK penuh kan harus didampingi mungkin, Bu. Mungkin Nah, ya benar seperti iya, itu. seperti itu. Oke, nah, Pak, bagaimana, cara, Pak Usman untuk mengukur keberhasilan dari rencana aksi yang strategi tadi yang Pak Usman buat? Nah, mungkin, eee, dalam strategi pengukuran keberhasilan saya ini, jadi, mungkin kalau anak ABK tidak sesignifikan dengan anak yang lain ya, Bu, ya. Keberhasilannya, ada tahapan perubahan mungkin dengan rubrik ya, Bu, ya. Rubrik umpamanya contohnya ini bisa huruf A, kemudian besok sudah berubah mungkin udah huruf C atau huruf D, berarti ada tahapan, perkembangan yang, berubah mungkin di situ. Kemudian, dari segi, murid di situ. Kemudian kalau orang tua mungkin, nanti kalau sudah mengerti mungkin anak tersebut bisa ditinggalkan, mungkin bisa begitu. Oke, itu luar biasa ya Pak Usman ya. Eee, Sekarang, pasti setiap rencana aksi itu pasti pasti akan menghadapi hambatan ya Pak Usman. Bagaimana cara, Pak Usman untuk mengantisipasi, dalam mengatasi hambatan tersebut? Iya, Bu, suatu kejadian atau suatu permasalahan pasti ada hambatannya, Bu. Saya menghadapinya mungkin gini ya, Bu, ya, mempersiapkannya mungkin dengan, jalan keluar yang lain mungkin, Bu. Di situ, saya mempersiapkan contohnya kalau orang tuanya yang tidak terima, contohnya seperti itu, Bu, saya mungkin dengan memanggilnya, dengan koordinasi rekan-rekan guru,
masukan dari guru-guru lain. Di situ kemudian koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dari diskusi intern guru dan kepala sekolah mungkin kita arahkan kalau seumpamanya nanti dalam pembelajaran tidak dapat terlaksana mungkin dia itu kita rujuk untuk melakukan eh, tes mungkin ya Bu ya, tes psikologinya agar kita sendiri dapat mengetahuinya Bu. Hmm. Biasanya kan orang tua murid kan ada yang tidak terima kalau anaknya dikatakan ABK gitu Iya, Bu. bagus Pak Usman. Memang Pak Usman sudah tahu betapa pentingnya kolaborasi ya. Memang kita tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya kolaborasi baik dengan kepala sekolah, terus rekan sejawat, kemudian orang tua, dan perlunya kita juga melakukan kerjasama dengan apa namanya ahli psikolog ya untuk anak gitu. Baik, Pak Usman, kesimpulan dari sesi coaching kita hari ini, menurut Pak Usman apa? Jadi gini nih Bu, saya nih alhamdulillah nih ketemu dengan Bu Erna nih hari ini. Dan dari permasalahan yang tadi kita bicarakan, alhamdulillah nih Bu, saya ternyata bisa menemukan jalan keluarnya Bu. Dari permasalahan yang saya pikirkan sampai kepala saya pusing, ternyata dengan ngobrol begini saya tahu jalan keluarnya. Oh ternyata saya harus seperti ini. Saya harus mempersiapkan strateginya seperti apa, kemudian nanti hambatan yang akan saya hadapi, dan jalan keluarnya alhamdulillah nih dengan kita diskusi, alhamdulillah pencerahan dapat terwujud nih Bu ya. Saya senang nih Bu dengan Bu Erna, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak Usman. Pak Usman juga luar biasa, ide-idenya luar biasa. Hmm. Baik Pak Usman, komitmen apa yang Pak Usman buat untuk menjalankan rencana aksi Pak Usman? Nah gini nih Bu Erna, mungkin ya Bu Erna ya, rencana yang akan saya terapkan ini 2 minggu ke depan ini, mungkin rencana yang akan saya terapkan ini mudah-mudahan nih ya, nanti kita jangan sungkan-sungkan loh Bu Erna, nanti kalau saya nanti eh, ingin mengutarakan apa yang sudah saya terapkan, Sudi kiranya Bu Erna mau mendengarkan curhatan saya kembali Bu Erna. Tentulah Pak Usman, sama-sama. Iya. Eh, jadi Pak Usman, implementasinya gimana tadi komitmen untuk menjalankannya dalam 1 minggu, atau Ya, dua, yang atau memanggil apa namanya orang tua terlebih dahulu atau seperti apa? iya baik Bu Erna. Jadi komitmen yang akan saya terapkan yang pertama itu ke siswanya dulu Bu. Kalau saya Bu ke di Hmm. situ saya lobby ke anaknya, pendekatan dulu, kita apa permasalahannya dari siswa tersebut. Kemudian kalau sudah mentok, sudah tidak bisa, mungkin langsung ke pemanggilan orang tua. Nah, di situ kita ngobrol dulu nih dengan orang tuanya. Setelah dengan orang tuanya mungkin kalau sudah tidak tercapai mungkin dengan dibantu dengan kepala sekolah agar dapat menjalankan solusi berikutnya, Bu. Oh, Mungkin yang berarti terakhir sampai ke tahapan tes psikolog atau proses selanjutnya. mantap Mungkin Pak sesuai Usman. program yang akan saya jalankan, Bu. Luar biasa. Berarti, apa namanya, yang membantu, itu ada dari rekan sejawat gitu ya, kemudian kepala sekolah, siswa maupun, apa namanya, rekan guru ya. Sama Baik, iya. oke. Kapan Makasih. nih kita mengadakan tindak lanjut, dari sesi kita, berikutnya nih Pak Usman? Iya, makasih Bu Erna atas bantuannya, Bu. Kapan, tindak lanjutnya Pak Usman? 2 minggu lagi ya, Bu ya.
Oke. Iya, Terima oke kasih deh. ya, Pak Usman. Jangan sungkan-sungkan untuk, berdiskusi dengan saya. Baik, Bu Erna. Semangat dan sukses untuk Pak Amin. Usman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Erna.